Heru Budi membongkar aib kepemimpinan Anies Baswedan di Jakarta, ditulis oleh Nafi Siwar dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Alhamdulillah, itulah kesan pertama setelah Anies resmi digantikan oleh Heru Budi Hartono. Pak Heru Budi ini juga bukan sembarangan orang. Beliau pernah menjabat sebagai wali kota Jakarta Utara di era Gubernur Jokowi tahun 2014 sampai 2015. Menjabat sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah di era Gubernur Ahok periode tahun 2014 sampai 2017. Beliau juga menjabat sebagai Kepala Sekretariat Presiden sejak 20 Juni 2017 silam. Dan sekarang beliau dilantik sebagai PJ Gubernur Jakarta menggantikan Anies Baswedan. Tanpa disadari, apa yang dilakukan oleh beliau saat ini secara tidak langsung akan membongkar aib kepemimpinan Anies di Jakarta selama ini. Sebut saja pembukaan kembali posko pengaduan di Balai Kota. Ini jelas menampar keras wajah Anies Baswedan dan para penjelatnya. Saat kampanye, Anies berkuar-kuar maju kotanya bahagia warganya. Tapi faktanya Balai Kota ditutup bagi rakyat dan dibuka kembali setelah Anies lengser. Jadi, selama 5 tahun kepemimpinan Anies, warga Jakarta bukan bahagia, malah stres menderita. Heru juga tidak akan membentuk tim TGUPP seperti masa Anies dan lebih memilih untuk memperkuat dinas yang ada. Makin jelas bukan, aib Anies semakin banyak terbongkar. Secara tidak langsung Heru menampar wajah Anies lagi yang begitu banyak menghabiskan uang rakyat untuk membayar gaji tim TGUPP yang tidak jelas hasil kerjanya. Tapi gaji ketuanya melebihi gaji seorang menteri. Untuk mengatasi masalah banjir, Heru kembali koordinasi dengan Menteri PUPR di bawah Presiden Jokowi untuk melakukan normalisasi sungai yang mandek di masa kepemimpinan Anies. Selama 5 tahun, rakyat Jakarta dibodohi dengan istilah air dimasukkan ke dalam tanah, tempat parkir air dan istilah konyol lainnya oleh Anies. Gimana tidak banjir? Lumpur di sungai malas dikeruk, jadi air akan meluap jika hujan lebat dan Anies sibuk dengan istilah naturalisasi. Rakyat butuh kerja nyata, bukan permainan kata-kata. Setelah Heru menggantikan Anies, beliau malah mendekatkan diri dengan NU yang merupakan ormas Islam terbesar di Indonesia untuk menjajaki peluang kerjasama dengan Pemprov Jakarta saat ini. Sungguh beda kualitas dengan Anies setelah lengser malah merapat ke pimpinan ormas terlarang FPI demi nafsu politik di tahun 2024 nanti. Yang lebih lucunya lagi, pendukung Anies yang pernah diciduk karena sebar hoax malah bangga dapat komando dukungan dari Rizik. Komando dukungan dari mantan napi yang pernah 3 kali dibui dan pernah meminta Firza foto vulgar. Rakyat yang menjunjung tinggi Pancasila dan nasionalisme juga semakin bingung mau dukung Anies 100%. Anies didukung oleh Rizik yang pernah hina Pancasila tapi didukung oleh ormas pemuda Pancasila. Apakah jiwa kalian tidak berontak? Apakah hati nurani kecil kalian bisa bersatu dengan kumpulan simpatisan ormas terlarang menghina Pancasila yang sekarang mendukung Anies? Makin jelas bukan, jika kebijakan Heru yang mendekati NU membuka mata rakyat siapa sebenarnya Anies ini. Tidak perlu disembunyikan karena itu memang fakta, logika sajalah. Apa mungkin Habib Rizik, ex-pimpinan ormas terlarang, mau dukung Ganjar pada Pilpres 2024 nanti? Benar memang kata politisi Nasdem bahwa Anies itu antitesa Jokowi, yang artinya Anies itu berbanding terbalik dengan Jokowi. Meskipun politisi senior Nasdem itu sudah dipecat, itu hanya cari selamat saja agar suara partai mereka tidak makin hancur di masyarakat. Dan sekarang apa yang dilakukan Heru Budi memang berbanding terbalik dari apa yang dilakukan Anies selama 5 tahun kepemimpinannya. Heru Budi itu orangnya Jokowi, antitesa dari Anies, sehingga beliau mudah melaksanakan perintah Presiden Jokowi untuk mengatasi banjir dan macet yang merupakan warisan Anies selama ini. Pemilihan Heru oleh Presiden Jokowi juga sebagai tamparan keras bagi elit Nasdem yang mengatakan bahwa Anies akan melanjutkan program Jokowi jika terpilih sebagai Presiden. Di Jakarta saja Anies tidak mengikuti perintah Presiden Jokowi, tapi malah dikatakan mau melanjutkan program Jokowi. Apa mungkin tokoh oposisi seperti Anies mau melanjutkan program Jokowi? Inilah sebagian kecil aib kepemimpinan Anies yang terbongkar setelah dia lengser dan digantikan oleh Heru Budi yang merupakan antitesa dari Anies Baswedan. Bagaimana menurut Anda? Wassalam, Nafi Siwar. Kawasan Monas akan didesain ulang, pendukung Anies kejang-kejang, ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate.
Kalau kalian melihat foto di media sosial di mana Menteri BUMN Erick Thohir dan PJ Gubernur Budi menatap Monas dari sebuah gedung, pasti kalian sudah paham maksudnya apa. Akan ada sesuatu buat kawasan Monas. Ternyata Pemprov DKI Jakarta bersama Kementerian BUMN sepakat akan membuat kawasan Monas menjadi lebih maju. Keputusan tersebut merupakan hasil sinkronisasi pengelolaan aset-aset BUMN dengan pemerintah daerah Jakarta. Kita sinkronisasi soal aset-aset yang dimiliki BUMN dan Pemda untuk menjadi fasilitas publik. Monas tentu bagian publik, area yang sangat hijau, kata Erick. Kawasan Monas harus mengedepankan konsep penghijauan seperti di kompleks GBK. PJ Gubernur yang akan mendesain kawasan Monas bersama Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Pratikno supaya lebih hijau. Erick meminta agar penghijauan yang dilakukan di kawasan Monas dilakukan secara serius dan total, yang merujuk pada kawasan GBK yang menurutnya tampak lebih baik dibanding sebelumnya. Hijau ini jangan tanggung, kalau di Senayan, kompleks GBK bagus tidak? Bagus dong, kata Erick. Soal hijau-hijauan, tentu ini secara tidak langsung menyinggung Anies Baswedan. Kalian pasti tahu, kawasan Monas sempat direvitalisasi oleh Anies pada 2019. Diduga revitalisasi itu untuk memfasilitasi penyelenggaraan Formula E yang awalnya akan digelar di kawasan tersebut. Alhasil Anies banjir kritikan, gimana tidak? Banyak pohon yang ditebang untuk memuluskan proyek tersebut. Total ada 205 pohon yang ditebang, yang katanya untuk membuat plaza atau alun-alun beralaskan beton. Bahkan katanya pohon-pohon tersebut cukup mahal, tapi ditebang. Dan lebih herannya lagi, pohon-pohon tersebut tidak diketahui keberadaannya hingga detik ini. Katanya dibawa ke kebun untuk disehatkan. Anies sungguh lihai dalam berkata-kata. Pohon disehatkan gimana caranya? Saya pun bingung sampai saat ini. Disehatkan dengan disuntik vitamin C atau pohonnya disuruh angkat besi dan latihan kardio agar lebih sehat? Kalau mau bicara jujur, pohon-pohon tersebut sudah entah jadi apa. Mungkin dijual atau sudah berubah jadi perabotan. Anies cuma ngeles agar mengulur waktu supaya isu ini lama-lama redup dengan sendirinya. Kalau menurut pendukungnya yang sedang kesal-kesalnya, ini adalah konspirasi untuk menjatuhkan Anies. Ini adalah persekongkolan busuk untuk merusak kembali apa yang sudah dikerjakan Anies dengan Beautiful. Beautiful dari Hong Kong. Kemungkinan desain revitalisasi yang dilakukan Anies tidak direstui karena berbagai faktor. Tapi bukan Anies namanya kalau tidak ngeyel dan ngotot. Apa yang dia mau harus dilanjutkan. Tidak peduli berapa banyak yang protes. Tidak peduli seberapa tidak logisnya kebijakan Anies. Pendukungnya menuduh kerjaan Anies dirusak lagi. Lah, ini namanya maling teriak maling. Memangnya Anies tidak merusak apa yang sudah baik di era gubernur sebelumnya? Bahkan yang lebih penting dan mendesak pun dia acak-acak. Penanganan banjir dibuat bertele-tele. Normalisasi sungai seenak jidatnya diganti dengan naturalisasi sungai. Rumah susun diganti jadi rumah DP 0 rupiah yang targetnya disunat habis-habisan. Apa yang tidak baik di mata publik, tapi dianggap baik oleh Anies. Anies anti mainstream, yang dia lakukan receh dan tidak penting, tapi dibilang itu prestasi luar biasa. Dan ketika apa yang tidak baik mau diperbaiki lagi, pendukungnya ngamuk. Mereka menuduh Heru boneka pemerintah pusat. Heru bukan gubernur pilihan warga, tapi pilihan presiden. Pretlah, Anies mengacak-acak banyak kebijakan, mereka diam saja. Anies banyak ngibul, janji kampanye banyak yang tidak diwujudkan. Mereka tidak protes, mereka pura-pura pingsan. Kalau memang apa yang dilakukan Anies seolah dinegasikan, karena memang tidak bagus, dulu dia melakukan itu, sekarang harus siap terima balasan. Sakit hati karena pernah di-reshuffle sebagai menteri, wajar aja sih. Tapi ya gak gitu juga melampiaskan lewat berbagai kebijakan dan berseberangan dengan pemerintah pusat. Contohnya adalah normalisasi sungai. Anies tidak mau bebaskan lahan. Normalisasi sungai mandek gara-gara Anies. Bukankah itu licik dan sengaja? Kalau mau kasar, bagusnya semua warisan Anies yang jelek-jelek dihilangkan saja. Agar generasi ke depan tidak perlu tahu dulu ada gubernur yang memang didukung kelompok penjual ayat dan mayat, lalu tak becus kerja dan cuma bisa bersilat lidah adu debat dengan pihak lainnya. Bagaimana menurut Anda?